Salam sejahtera, pada presentasi ini kami akan membahas sebuah kasus prosesor di bidang keamanan cyber, yaitu kebocoran 6 juta data NPWP warga Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yuri Pakpahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23051. Kemudian terdapat rekan saya Yo Panji Sihombing dengan NIM 11S23020, Lovelin Ambarita dengan NIM 11S23045, Jevanya Saragi dengan NIM 11S23050. Nah, di kasus ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut data pribadi wajib pajak dan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital di Indonesia. Kami akan menjelaskan kronologi kejadian, penyebab kebocoran, hingga dampak dan solusi yang dapat dilakukan. Kisah ini dimulai di dark web pada yakni 18 September 2024, dunia keamanan cyber di Indonesia dikejutkan ketika Teguh Aprianto dari Ethical Hacker Indonesia memposting tangkapan layar yang mencegangkan dari Bridge Forums. Seorang hacker bernama Bocorka menawarkan 6,6 juta data MPWP warga Indonesia untuk dijual seharga 10.000 US dollar atau 153 juta pada masa tersebut. Perusahaan keamanan Falcon Page langsung mengonfirmasi keaslian sampel data tersebut berasal dari sistem Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah yang membuat kasus ini menjadi sangat serius. Kemudian untuk kronologi kejadiannya, yakni yang pertama di 18 September, Teguh Aprianto mempublikasikan bukti kebocoran di platform X. 19 September, Falcon Page mengonfirmasi bahwa data tersebut valid dan terkait dengan JCP. Kemudian pada 20 September, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan untuk dilakukannya investigasi. Kemudian 21 September, BSSN bersama Polri melakukan analisis forensik digital untuk menelusuri sumber kebocoran. Namun, pada tanggal 30 September, DJP menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai. Meskipun hingga saat ini di Januari 2026, belum ada laporan resmi hasil investigasi yang dipublikasikan ke masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi informasi sensitif yang bocor yaitu seperti yang pertama ada jenis data seperti NIK dan NPWP. Jadi risikonya penyalahgunaannya itu adalah seperti pencurian identitas dan korbannya itu ada Pak Jokowi dan Pak Gibran. Selanjutnya jenis data seperti nama dan alamat dan risiko penyalahgunaannya itu adalah phishing target. Lalu eh, contoh korbannya itu seperti pejabat publik. Lalu selanjutnya jenis data seperti nomor HP dan email dan risiko penyalahgunaannya adalah penipuan finansial dan korbannya adalah wajib pajak biasa. Lalu jenis data seperti tanggal lahir dan risiko penyalahgunaannya adalah verifikasi yang palsu. Dan korbannya itu sekitar 6,6 juta jiwa. Selanjutnya, gimana hacker bisa masuk? Jadi, di sini dijelaskan bahwa analisis Falcon Page menunjukkan data ini kemungkinan besar terekstrak melalui celah SQL injection pada sistem DGP atau kemungkinan insider trade dari karyawan. Jadi kayak eh, Brains Forum sebagai marketplace dark web menjadi tempat penjualan data curian paling populer di tahun 2024 dan dengan ribuan transaksi serupa setiap bulannya di tahun itu. Dan yang paling mencemaskannya di tahun itu, sampel data yang diuji Falcon Fit 100% itu sangat cocok dengan format database DGP yang asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jevanya. Nah, jadi pada tindakan instansi resminya ini, pertama ada Direktorat Jenderal Pajak di mana pada 30 September 2024 secara resmi menyatakan bahwa kasus tersebut telah selesai dan diklaim sudah ditangani melalui pemantauan terhadap seluruh akun wajib pajak yang terdampak. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi DJP yang menegaskan bahwa tidak ada lagi ancaman lanjutan terhadap sistem. Namun pernyataan ini memunculkan pertanyaan publik karena disampaikan relatif cepat, sementara proses investigasinya masih berjalan. Selanjutnya pada 24 September 2024, Polri membentuk tim cyber khusus yang bekerja sama dengan BSSN untuk
melakukan analisis forensik digital. Jadi fokus utama tim ini adalah menelusuri asal dari serangan dan untuk mengidentifikasi sosok peretasnya. Namun hingga Januari 2006 pada saat ini belum ada laporan resmi hasil investigasi yang dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kesan kurangnya transparansi. Selain itu, Presiden Joko Widodo pada 20 September 2024 dia memberikan instruksi langsung untuk melakukan mitigasi segera yang kemudian direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui evaluasi internal di lingkungan DJP. Evaluasi ini melibatkan Dirjen Pajak dan tim IT dengan janji penyampaian hasil melalui konferensi pers meskipun realisasinya masih terbatas. Selanjutnya, jadi pada konsekuensi jangka panjangnya ini dia menyoroti dampak yang jauh lebih luas dari sekadar kebocoran data saja. Jadi insiden ini secara signifikan dia mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital yang selama ini menjadi tulang punggung administrasi negara. Jadi kebocoran data ini berisiko memicu pencurian identitas secara massal, termasuk penyalahgunaan NIK dan NPWP untuk penipuan perbankan, pembukaan rekening ilegal, hingga pengajuan pinjaman fiktif. Tidak hanya individu, perusahaan yang mengelola data wajib pajak juga menghadapi ancaman lanjutan berupa serangan ransomware dan pemerasan digital. Dari sisi ekonomi, ada kerugian potensial yang mengakibatkan kejahatan berbasis data ini diperkirakan dapat mencapai miliaran rupiah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut akhirnya memberi tekanan besar kepada pemerintah untuk mempercepat dan memperketat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP agar kejadian serupa tidak terulang dan tata kelola keamanan data nasional menjadi lebih kuat dan kredibel. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit solusi dan call to action atau apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu untuk wajib pajak. Di sini kita dapat mengaktifkan 2FA di akun DJP online. Kemudian yang kedua ada monitor transaksi perbankan rutin. Yang ketiga melaporkan penyalahgunaan data ke polisi cyber. Nah, untuk DJP-nya sendiri yaitu audit keamanan rutin plus enkripsi end-to-end plus zero trust architecture. Nah, rekomendasi dari kelompok kami adalah lembaga PDP independen seperti GDPR Eropa segera dibentuk. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu di mana sistemik DJP memerlukan lembaga PDP independen ala GDPR untuk audit paksa, di mana denda 5% revenue dan kompensasi korbannya. Di mana kelompok kami menyarankan yang pertama DPR membentuk lembaga ini 2026 dengan anggaran 1% pajak data bridge. Kemudian yang kedua DJP wajib enkripsi end-to-end plus zero trust plus audit tahunan oleh PDP. Yang ketiga wajib pajak aktifkan 2FA plus monitor rekening plus laporkan penyalahgunaan. Yang keempat, Kominfo blokir bridge forum secara permanen. Dan yang kelima, sekolah atau universitas masukkan cyber security dalam kurikulum wajib agar generasi Z atau Gen Z tidak jadi korban berikutnya. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.